Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Kejam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, di sini Mas Nara ingin curhat sedikit lah. Bagi kalian-kalian di sana yang menanyakan di channel-channel sebelah, Mas Nara kok nggak ada, Mas Nara di mana? Kok yang ngisi bukan Mas Nara lagi? Ya, di sini Mas Nara akan sedikit menjelaskan. Ya, benar, Mas Nara sekarang sudah tidak ada di channel kedua itu, dan sekarang Mas Nara fokus di channel ini, yaitu Nara Story. Ya, mungkin bagi teman-teman atau sahabat Nara yang melihat orang komen Mas Nara kemana di channel-channel lain, ya bisalah dikasih tahu kalau Mas Nara sekarang di sini. Kasian juga kan nyari-nyari nggak ketemu. Gak taunya Mas Nara di sini. Ya seperti itulah. Intinya Mas Nara sudah nggak di situ lagi. Ya mungkin karena perubahan sistem dan perubahan metode kerja. Jadi Mas Nara akhirnya pindah di sini dan kayaknya ya bukan kayaknya sih, Mas Nara akan menetap di sini. Ya intinya Mas Nara cuma menginformasikan itu aja sih. Kalau kalian lihat komen-komen, ya jawab aja kalau Mas Nara di sini kalau kalian lihat ya. Ya pokoknya seperti itulah. Oke, dan sekali lagi ya, bagi kalian yang belum join di grup WhatsApp Mas Nara, silahkan bisa join dulu. Linknya sudah ada di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Ya biasalah, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa curhat, dan pokoknya semuanya kita bisa saling interaksi lebih dekat lagi. Ya kan, tak kenal maka tak sayang. Kayak gitulah. Apalagi ya, maaf ya agak lama. Satu lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Sore hari yang masih terang. Setelah 30 menit perjalanan, sampailah di rumah orang tuaku. Diantar Bang Rojak, tukang ojek penggolan di pasar besar. Setelah membayar jasa ojek, aku turun, berjalan perlahan. Aku terduduk dan menangis di teras rumah orang tua. Mama nangis. Caca bingung melihatku menangis. Tidak nak, Mama cuma sedih. Sautku, tiba-tiba Caca ikutan menangis. Aduh, anak pintar, jangan nangis ya. Aku tambah bingung melihat anakku ikutan menangis. Siapa ya? Kayak ada yang nangis di teras ini. Ibu membuka pintu dan melihatku duduk di teras. Segera aku berdiri dan menghampiri. Ibu, ini Sinta datang. Aku memperkenalkan diri. Mungkin ibu lupa atau bingung melihat kondisiku yang jauh berbeda sekarang. Sinta? Kau Sinta anakku? Ya Allah Sinta, kaukah itu? Tanya ibu memastikan. Sepertinya mukaku memang berubah. Iya bu, ini Sinta bu. Maafkan Sinta ya bu. Ampuni Sinta yang gak nurut sama ibu. Aku menangis bersimpu di kaki ibu. Ya Allah Sinta, kamu kurus sekali nak. Ini siapa? Anakmu ya? Ya Allah, cucuku juga nampak kurus. Kasihan kalian. Ayo masuk. Ajak ibu ke dalam. Bapak lagi mandi di belakang. Silakan duduk dulu di sofa. Sebentar ya nak, ibu mau ke belakang. Ingin ku cegah tapi ibu terburu ke dapur. Sinta, kaukah itu nak? Tanya bapak. Ini Sinta datang pak. Ampuni Sinta yang gak nurut sama bapak dan ibu. Bersimpu di kaki bapak.
Ya Allah, Bapak prihatin melihatmu. Ini anakmu ya? Wah, sudah besar cucuku. Umurnya berapa? Tanya Bapak setelah membantuku berdiri. 2 tahun, Pak. Jawabku. 2 tahun? Anakmu nampak kecil dan kurus. Kasihan kalian berdua. Bapak prihatin. Ayo diminum dulu teh hangatnya, nak. Ini cucu nenek, namanya siapa? Tanya ibu. Caca. Wah, Caca sudah pintar ngomong ya? Iya, Cuk. Ini neneknya. Ini neneknya Caca, dan ini kakeknya Caca. Ya, ibu sesenggukan. Ibu kenapa menangis? Tanyaku. Ibu sedih. Dulu ibu kasar sama kamu. Sudah 3 tahun kamu pergi, nak. Tak sekalipun berkunjung kemari. Padahal jarak kontrakanmu ke sini lumayan dekat. Maafkan ibu kalau dulu sangat mengusirmu dan sempat mengusirmu. Harusnya kamu tetap kunjungi ibu. Kamu masih marah ya, nak? Ibu mengingat dulu sempat marah, tidak menyetujui dan tidak merestui pernikahanku dengan Mas Santo. Ibu, Sinta tidak marah sama sekali. Sinta justru menyesal. Kenapa dulu Sinta gak nurut sama bapak dan ibu? Sinta menyesal sekarang. Gak kuat lagi bersama Mas Anto. Sinta mau pisah saja. Keluhku. Apa kamu kelaparan, nak? Sampai kurus begini. Anakmu juga sepertinya kurang gizi. Tanya bapak. Sebenarnya Sinta malu mengatakan ini, tapi bapak dan ibu juga harus tahu. Selama ini Sinta menderita. Mas Anto tidak seperti yang Sinta bayangkan. Hanya baik di awal, tapi berubah kasar saat Sinta tak lagi bekerja. Kemarin Mas Anto kawin lagi. Dia sudah tidak peduli pada kami. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Sinta sudah gak kuat lagi. Curhatku. Keterlaluan, Anto. Urus istri satu saja gak becos, mau kawin lagi. Awas aja ku hajar nanti. Bapak marah mendengar curhatku. Sudahlah, Pak. Ingat umur. Ibu menenangkan. Pak, sudah. Sinta gak mau bapak kenapa-napa. Biar saja itu menjadi masa lalu. Sinta juga gak mau balik ke sana lagi. Ucapku. Keputusanmu sudah tepat, nak. Ini rumahmu juga. Kamu berhak menentukan hidupmu. Kalau hanya menderita, lebih baik kamu pisah. Tinggalkanlah dia. Masih ada bapak dan ibumu. Masih kuat merawat kalian berdua. Ucap bapak membuatku terharu. Maafkan Sinta yang kembali merepotkan bapak dan ibu. Sinta tidak tahu lagi harus kemana lagi. Keluhku. Sudah. Jangan kemana-mana lagi. Ini rumahmu. Kamu tetap anak ibu. Yang berlalu sudahlah, nak. Ibu juga salah dulu mengusirmu. Lebih baik kamu sama Caca lekas mandi. Sebentar lagi mau maghrib. Bawa baju kalian ke kamar. Selalu kami bersihkan kamarmu itu. Ayo berdiri. Anak dan cucuku harus kuat. Ucap ibu. Aku memang tidak tahu harus kemana lagi. Kalau bukan ke rumah orang tua. Aku menebalkan muka jika mereka menghina aku. Karena aku bukan anak yang berbakti. Ternyata mereka masih mau menerima aku. Dan ini yang membuatku menangis. Ketulusan orang tua benar-benar kurasa. Aku menyesal sudah meninggalkan mereka 3 tahun lamanya. Oke, kita flashback dulu sebentar.
Sesampainya di teras rumah saat turun dari ojek yang kutumpangi, aku terduduk sambil menangis. Anakku malah ikutan menangis menambah kalut pikiranku. Ingin ku berjalan lagi namun entah kemana aku bingung. Beruntung ibu lekas membuka pintu sebelum aku pergi lagi. Ibu justru bingung melihat kondisiku yang kurus dan anak yang kugendong juga kurus. Kami tak ubahnya seperti gelandangan yang menumpang duduk. Di luar dugaan, ibu menyambutku serta anakku dengan penuh cinta dan ketulusan. Ibu tidak berubah. Kupikir ibu akan membenciku karena menentangnya waktu itu. Ibu tetap sayang dan memperhatikanku. Bahkan beliau menyesalkan pernah bersikap kasar dulu saat menentang pernikahanku dengan Mas Santo. Hingga aku tidak ke rumah selama 3 tahun ini. Selama ini bukan aku tak mau mengunjungi orang tua, tapi karena keterbatasan ekonomi, aku tidak memegang uang. Selain itu juga larangan dari Mas Anto. Ketika setiap kali aku bilang mau pulang, aku akan dimarahi bahkan ditampar. Katanya aku istri durhaka, tidak segan main tangan. Tubuhku yang kurus dan lemah ini mana sanggup melawannya. Aku harus tetap waras dan bertahan hidup demi anakku yang saat ini sudah cukup menderita. Anakku kekurangan gizi. Mana pernah Mas Anto memikirkan anaknya. Dia enak-enakan makan di warung sementara aku dan Caca sering makan nasi dan lauk ikan asin dan kecap saja. Sekarang aku sudah di rumah orang tua. Di sini aku disayangi dan diperhatikan. Cukup sudah pengorbananku selama ini mendampingimu, Mas. Silakan kamu berbahagia dengan istri barumu. Aku sudah tidak peduli. Jangan pernah menyusulku kemari. Tak ada kesempatan lagi untukmu. Oke, lanjut. Setelah masuk, aku dan Caca disuruh mandi dan kami sholat maghrib. Setelah itu menuju ke dapur bersama. Ibu menyuruhku dan Caca duduk menghadap makanan yang sudah tersaji nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Nak, mulai saat ini kamu dan anakmu tanggung jawab kami. Jangan pergi lagi ya. Setiap ada keperluanmu bilang sama ibu ya nak. Pinta ibu. Aku terharu. Ibu benar-benar tulus menyayangiku. Aku dulu salah menilainya. Menyesal sudah membangkang keinginan orang tua. Baik bu. Aku terharu berusaha menantangis. Ayo makan malam dulu. Seadanya ya nak. Ajak ibu, menurutku ini makanan mewah yang lama tak kusantap selama tinggal di kontrakan. Aku diajak makan bersama. Ibu bercerita kebetulan tadi siang katanya menyayur lodeh. Lauknya ikan pindang, telur dadar, dan sambal bawang. Semuanya terasa enak. Aku sangat menikmati masakan ibu. Ini lebih dari cukup bu. Kami dikontrakan tidak seperti ini. Aku berterus terang. Ini lauk biasa kok. Memang kalian makan apa di kontrakan? Tanya ibu penasaran. Caca, mamnya kecap. Caca yang menjawab. Aku makin malu. Caca anak yang jujur tidak bisa berbohong. Aku terdiam sejenak. Ayo dimakan, nanti dingin. Ajak ibu. Nek, Caca mau. Caca menunjuk telur dadar. Oh, ini. Ambillah. Makan yang banyak ya Cuk, supaya cepat besar. Ucap ibu. Aku jadi terharu. Caca makan dengan lahapnya dengan telur dadar dan kecap. Makan pelan-pelan nak. Nanti tersedak. Sini, mama suapi. Kuperhatikan anakku makan kemudian menyuapinya. Ayo makan pelan-pelan. Nanti kalau habis, nenek buatkan lagi. Tawar ibu. Setelah makan, ibu mengajakku membicarakan masa depan. Kau harus urus segera perceraianmu besok. Tiba-tiba ibu mengejutkanku dengan perintahnya. Hah? Besok bu? Tanyaku kaget. Iya. Apa? Mau balik kamu? Tanya ibu lagi. Aku masih bingung saat ini. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang
Bu Dewi. Sore itu aku menjahit dasterku yang robek di ketiaknya. Duduk di ruang tamu yang terkena sinar matahari sore. Memang dari tadi aku mendengar ada suara orang di teras. Kupikir ada orang peminta-minta yang kelelahan numpang duduk di teras rumah kami. Maklum rumah ini tanpa pagar dari jalan raya. Langsung terhubung ke halaman yang hanya 4 meter dan langsung teras rumah. Jadi sering orang lewat menumpang duduk. Tidak ada masalah selama ini. Aku pun senang. Kadang sering tetangga mampir dan mengajak ngobrol di teras. Pedagang sayur dan jamu keliling juga kerap singgah kemari. Setelah beberapa menit kudiamkan. Malah terdengar suara tangisan. Bukan hanya suara wanita dewasa, tapi juga seperti ada suara tangisan anak kecil. Karena penasaran, aku pun membuka pintu depan. Alangkah terkejutnya aku. Yang datang sepertinya anakku sendiri, Sinta. Hampir tidak kukenali karena kondisinya yang memprihatinkan. Dulu dia lumayan berisi. Sekarang terlihat sangat kurus dan siapa itu anak kecil dalam gendongan? Mirip wajahnya. Apakah dia cucuku? Meski masih kesal, tapi rasa sayangku sebagai seorang ibu lebih kuat. Aku menghampirinya dan membawanya masuk dengan ketulusan hatiku. Yang berlalu biarlah berlalu. Anakku telah kembali. Itu yang patut kusyukuri. Setelah aku suruh mandi dan sholat maghrib, kami menuju dapur bersama. Nak, mulai saat ini kamu dan anakmu tanggung jawab kami. Jangan pergi lagi. Setiap ada keperluanmu bilang sama ibu ya nak, pintaku. Baik bu, saut Sinta. Ayo makan dulu seadanya ya nak. Ku ajak makan kebetulan tadi siang menyauri lodeh. Lauknya ikan pindang, telur dadar dan sambal bawang. Ini lebih dari cukup bu. Kami dikontrakan tidak seperti ini, ucapnya. Ini lauk biasa kok. Memang kalian makan apa di kontrakan? Tanyaku penasaran. Cucuku yang menjawab. Anak kecil tidak mungkin berbohong. Aku makin terenyuh. Tak ingin membuat tambah sedih, aku tidak bertanya-tanya lagi. Ayo dimakan, nanti dingin, ajakku. Tak akan kubiarkan Sinta dan Caca kembali kontrakan. Tak akan, meski Anto yang menjemput. Jika dia berani datang, mantu sialan itu tidak akan kuberi kesempatan bersama anak dan cucuku lagi. Setelah makan malam, ku ajak Sinta duduk bersama. Membicarakan masa depannya dengan tidak sabar aku mendesaknya. Kau urus perceraianmu besok, ucapku. Hah? Besok bu? Tanya Sinta terkejut. Iya besok. Apa? Mau balik lagi kamu? Tanyaku. Sinta terdiam seperti terlihat kebingungan. Kemudian malah bertanya kepadaku. Apa secepat itu bu? Tanya Sinta lagi membuatku gemas. Lebih baik dipercepat. Tegasku tidak ingin dia mengulang kesalahan lagi. Malam itu aku yang ngotot. Sinta duduk mendengarkan. Membahas rencana masa depan Sinta dan anaknya. Aku memaksanya untuk mengurus perceraian itu besok hari. Aku tahu dia dalam kondisi yang belum stabil. Meski membenci suaminya, tapi dia belum berpikiran untuk bercerai. Sinta belum menjawab sampai aku merasa kesal. Kamu belum kapok sama Anto? Mau sampai mati kamu dipukulin Anto? Hah? Bentakku. Lihat badanmu, sampai kurus krempeng begitu. Kamu bahkan lebih kurus dari Ilham loh, pemuda yang mau ibu jodohkan padamu waktu itu. Dulu kamu mengatakan Ilham itu kurus krempeng. Lihat dirimu sekarang, malah lebih kurus sepertinya. Seperti orang sakit saja tulang-tulangmu kelihatan begitu. Aku emosi atas sikapnya yang lamban. Bu, sudah. Sinta belum bisa berpikir saat ini. Biarkan dia beristirahat beberapa hari dulu. Kalau sudah mendingan, nanti baru diajak ngobrol mengenai masa depannya. Ucap suamiku, bapaknya ini memang lembek. Ibu gemes. Gak sabar kasih pelajaran buat si Anto itu. Lihat anak kita kurus begini. Apa harus diam saja?
Bagaimana kalau Anto datang menjemputnya kembali? Pokoknya ibu gak terima. Aku makin emosi mengingat menantu sialan itu. Sudahlah bu, Anto gak bakalan berani kesini. Dia juga sudah menyakiti anak kita. Biar besok lusa saja Sinta mengajukan gugatannya. Nanti bapak yang antar, kata bapak Sinta. Ya sudah Sinta, kamu istirahat saja ya nak ya. Maaf ibu memaksamu. Kasihan anakmu sudah mengantuk itu. Caca, sudah dulu ya main gambarnya. Waktunya bobo ya. Ku ajak cucuku itu beristirahat bersama Sinta. Baik bu. Pak, Sinta memang gak bisa mikir saat ini. Sinta mau istirahat dulu, ucap Sinta sambil menggendong Caca dan berlalu ke kamar. Kasihan anak kita bu. Sebaiknya jangan memaksa Sinta. Biarkan dia beristirahat dulu, menenangkan dirinya. Kalau Anto berani kesini, nanti biar bapak yang hadapi, ucap suamiku. Terserah bapak sajalah. Ibu capek, mau istirahat duluan. Aku masuk ke kamar. Suamiku masih duduk di sofa, merenungi nasib putrinya. Pasti dia merasa bersalah. Salah sendiri. Dia yang menikahkan Sinta dengan Anto dulu. Seandainya waktu dapat diputar, pasti tidak kubiarkan dia restui pernikahan Sinta dengan Anto. Semua sudah terjadi, hanya disesali. Rencananya besok atau lusa aku suruh Sinta mempercepat mengurus perceraiannya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari menantu sialan itu. Bukan tanpa alasan, aku menyuruh Sinta mempercepat proses perceraiannya. Aku khawatir Anto akan nekat kemari dan menjemput Sinta dan Caca. Apalagi Sinta masih pelin-pelan saat ini. Kurasa dia belum bisa berpikir jernih. Aku terus memberikan semangat untuk putriku. Semoga Sinta menemukan jodoh yang tepat nantinya setelah berpisah dari Anto. Mengingat menantu itu membuatku selalu emosi. Awas saja berani kemari. Tak sabar pengen kasih pelajaran untuk membalas perbuatannya. Anakku pulang ke rumah dalam keadaan memprihatinkan. Aku malah sedih melihat kondisinya juga cucuku yang sepertinya kurang gizi. Aku bertekad akan menjaga anak dan cucuku di rumah ini. Tak kubiarkan Sinta pergi lagi. Kalau besok lusa Sinta masih pelin-pelan bagaimana? Aku masih jengkel sikapnya yang tidak tegas begitu. Tidak seperti saat gadis dahulu. Dia berani. Semoga anakku masih bisa disadarkan akan masa depannya sendiri dan juga masa depan anaknya. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Aku pun ingin Sinta anakku menemukan jodoh yang tepat. Seandainya Sinta mau mendengarkan nasihatku lagi. Sinta, kamu anak yang kuat. Bersabarlah nak. Ibu doakan semoga masa depanmu hanya kebahagiaan. Ku doakan anakku selalu. Ku pandangi anak dan cucuku yang tertidur kelelahan. Mereka berdua kurus sekali. Tak sanggup aku membayangkan penderitaan mereka selama ini. Menetes air mataku, aku khawatir ini akibat ucapanku sendiri. Anakku akan menyesali pilihannya. Tidak, aku tidak ingin jadi begini. Ya Tuhan, ampuni kesalahanku. Sudah 3 hari aku di rumah Marni. Hanya sehari aku bisa bekerja. Sampai-sampai Pak Haji Udin mengancam akan memecatku jika kebanyakan libur. Bagaimana bisa kerja kalau 2 malam kemarin kurang istirahat? Badanku capek. Marni hampir tidak membiarkanku tidur nyenyak. Badanku juga masuk angin. Selama di rumah, Marni tidak mengizinkanku berpakaian. Katanya suka melihatku tak memakai apa-apa. Marni menyuruhku meniru seperti yang ditontonnya. Beruntung di hari ketiga Marni mulai buka warung kembali. Aku bisa kembali bekerja di toko Haji Udin. Meski sedikit oleng dan kurang bersemangat, tentunya setelah minum jamu dan telur ayam untuk membuatku tetap kuat bekerja. Karena mengangkat barang di toko butuh tenaga yang besar. Rencananya sore ini sepulang bekerja, aku mau bermalam di kontrakan. Marni sudah paham bagiannya bahwa malam ini jatahnya Sinta. Membuatku senang juga, karena bisa
Istirahat malam ini tanpa gangguan akal Marni. Saat bekerja aku terbayang wajah Sinta dan Caca. 3 hari yang lalu dia minta uang sebelum kutinggalkan dan aku membentaknya. Aku sedikit menyesal dan merasa kasihan. Hanya karena dia menyuruhku menggendong anak, aku memarahinya. Memang sih, anakku tak pernah ku gendong. Harusnya aku mengalah waktu itu. Waktu jam kerja sudah selesai, beruntung Haji Udin memberiku upah yang lumayan hari ini. Aku pulang ke kontrakan membawa 2 porsi nasi goreng telur. Sesampainya di kontrakan, ternyata pintu tadi kunci dan kondisi sepi. Aku langsung masuk dan memaksa kamar serta dapur, tak kujumpai Sinta dan Caca. Kemana mereka ya? Awas saja kalau pulang. Ditinggal pergi malah bebas keluyuran. Entah apa yang dilakukannya di luar sana. Ngamen atau mengais sampah. Oh iya, salahku juga sih. Tidak memberinya uang sebelum ditinggal. Baiknya aku mandi dulu, bikin tambah geraja memikirkan mereka. Kemana ya Sinta dan Caca? Hari sudah gelap belum pulang juga. Biasanya juga jarang keluar. Aku sudah menunggu rencananya mau makan bareng dari tadi. Gue habiskan sajalah nasi goreng telur bawaanku tadi. Makan sendirian begini rasanya ada yang kurang. Kalau nggak dimakan aku kelaparan. Nasinya juga bisa basi. Ini sudah pukul 9. Kenapa Sinta sama Caca belum pulang juga ya? Perasaanku nggak enak. Apa mereka minggat juga ya? Mana ini baju mereka? Rupanya beneran minggat. Kurang ajar. Pergi nggak bilang-bilang. Kemana perginya ya? Aku kayak bingung sendiri, ngobrol sendiri. Duduk di depan kontrakan, kupikir bisa tenang. Nyatanya rasa penasaranku kian membuncah. Apa aku tanya saja tetangga ya? Mungkin ada yang tahu. Kebetulan ada 2 mbak-mbak yang sepertinya lagi menggibah di teras sebelah. Mbak Mumun, ada lihat istri dan anak saya nggak? Tanya aku. Nggak tahu. Nggak lihat saya, kami juga baru pulang hampir maghrib. Jawabnya. Ya juga sih. Dia kan pedagang yang sibuk di toko. Kalau Mbak Yuni tahu nggak istri dan anak saya kemana? Tanya aku. Kalau hari ini sih nggak lihat. Cuma kemarin 2 atau 3 hari yang lalu ada lihat istri sama anakku pergi naik ojek. Ya entah kemana aku nggak tahu. Kamu tanya saja sama Bang Rojak. Dia yang ngantar. Jawabnya. Bang Rojak, tukang ojek di pasar itu ya? Tanyaku memastikan. Ya mana lagi, Bang Rojak kan cuma 1. Jawabnya membuatku bosan, ku tinggal masuk saja. Ih, gak sopan banget ya. Nanya doang main pergi-pergi aja, gak ada sopan santunnya. Katanya pelan tapi aku mendengarnya. Orangnya memang gitu. Mungkin istrinya minggat. Suara siapa lagi ini? Kalian berdua ngomongin aku ya? Gak usah kepo lah. Tanya aja langsung, jangan sungkan. Kalian tadi mau nanya apa? Tanyaku sambil keluar lagi dari tadi, dibiarkan malah menjadi. Gak ada. Sautnya kompak dan pergi. Gak jelas banget. Dasar kurang kerjaan. Ucapku sambil masuk ke rumah. Apa Sinta ke rumah orang tuanya ya? Apa iya dia kembali ke sana? Katanya dulu orang tua mengusirnya. Aku harus tanya Bang Rojak besok. Gumamku sambil rebahan. Rebahan saat perut kenyang begini gak enak banget sih. Entah kenapa tadi gue habiskan sebungkus setengah porsi nasi goreng itu. Hanya menyisakan setengah porsi saja. Mau minum kopi juga gak ada yang buatkan. Aduh, nasib nih. Punya istri 2, ada aja masalahnya. Ya mending aku tidur di sini dulu lah. Malas pulang ke rumah Marni. Yang ada malah jadi mainannya lagi. Sinta, Caca, kemana kalian? Kenapa aku malah merindukannya ya? Aku jadi merasa bersalah. Mending aku tidurlah. Besok kerja lagi. Berbicara sendiri kayak orang mabok. Pening aku.
Malam tadi tidak nyenyak tidurku. Kadang terbangun, setelah itu kembali tidur. Di kontrakan sendiri tidak ada yang membangunkan. Bangun pagi malah kesiangan. Buru-buru aku ke pasar, sesampainya di toko malah dimarahi dan diusir. Enak bener kamu ya. Sudah dibaik-baikin malah semaunya. Ini sudah jam berapa? Lihat itu, jam di dinding. Tunjuk Haji Udin ke atas dinding tokonya. Wah, jam 9 lewat rupanya. Maaf Haji, saya bangun kesiangan. Jawabku pelan. Kamu tahu kan, hari ini jadwal barang datang 2 truk. Harusnya sebelum jam 7 sudah kesini. Kamu terpaksa saya pecat. Sekarang pergilah. Sudah ada yang menggantikanmu. Ucapnya dengan mata melotot. Maafkan saya Pak Haji, berikan saya kesempatan. Saya janji tidak akan terlambat lagi. Pintaku takut dipecat. Tidak ada kesempatan lagi. Pergi! Usirnya. Pesuruh yang lain turut termendengar dan mendekat. Kamu pergi nggak? Atau kami ajar? Ancam Bowo, teman kerjaku yang lebih tua. Tak berkata-kata lagi aku menjauh pergi dengan kehampaan. Sudahlah perut lapar, belum sempat makan. Sampai di tempat kerja dipecat pula. Sialan, ini pasti gara-gara Sinta. Kalau saja dia di rumah, aku pasti bangun cepat. Gumamku. Kulampiaskan kemarahan dengan membanting bak sampah plastik di depan toko orang hingga hancur. Lihat tuh si Anto. Sepertinya dia stres. Padahal baru kemarin kawin lagi. Dasar buaya buntung. Punya istri yang masih muda ditinggal-tinggal. Malah kawin dapatnya si tua Marni yang galak. Mampus kamu Anto. Ucap Bowo masih kudengar umpatannya karena hanya berjarak 10 meter dari sini. Jadi istri mudanya si Marni yang gemuk itu? Tanya Madi, si pemulung yang menggantikan posisiku. Kurang ajar mereka membicarakanku. Padahal aku masih di sini. Lah iyalah, rumahku di dalam gang dekat si Marni itu. Katanya sih masih gadis, katanya. Bowo tertawa terbahak-bahak. Masa sih masih gadis? Tanya Madi, kemudian mereka bisik-bisik dan tertawa lepas. Jangan keras-keras, tegur Haji Udin. Aku masih di pojokan sini, mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku tambah kesal. Melawan tidak berani, mereka banyak. Kuhancurkan lagi bak sampah di sebelahnya sampai remuk punya orang di depan toko baju yang masih tutup. Kamu mau dilaporkan, hah? Pergi! Usir Haji Udin yang kesal. Aku merusak bak sampah di depan toko orang. Tak ada pilihan lain lah. Aku kembali ke kontrakan dengan marah dan perut yang lapar. Tak ada makanan, hanya ada sisa nasi goreng semalam setengah porsi yang hampir basi. Ku makan sampai habis dan minum air dingin di gelas plastik. Di wadah beras hanya ada sedikit beras. Kira-kira setengah kaleng susu isinya. Itu pun berasnya remuk. Mungkin Sinta beli beras murah. Di tiang dapur ada sebuah kantong plastik. Isinya hanya lauk ikan asin bau dan sedikit berulat. Hampir muntah menciumnya. Dalam situasi yang tidak mengenakan, aku terduduk di dapur sambil memijit pelipis. Tak ada makanan layak. Dalam saku hanya ada uang 100.000 sisa kemarin Pak bekerja. Sekarang menganggur, tak ada pemasukan lagi. Bingung setelah ini mau kerja apa. Akhirnya aku ambil barang seperlunya yang tersisa di kontrakan. Sisanya aku tinggalkan saja, hanya barang tak seberapa lah. Kontrakan ini juga sudah jatuh tempo 2 bulan. Tak ada pilihan selain pergi. Akhirnya aku kembali ke warung Marni, meninggalkan kontrakan yang acak-acakan. Aku kembali minta makan di warung Marni. Semoga saja Marni tidak marah kalau aku dipecat oleh Haji Udin. Mas Anto kok lemes gitu? Sini makan dulu. Marni menyapa aku masih malu-malu mendekat. Kebetulan Mas belum makan, ucapku. Kasihan suamiku, ayo makan. Ambil aja lauknya. Tawarnya. Aku ambil sepiring nasi penuh dan lauk bandeng balado. Terima kasih. Kamu istriku yang perhatian. Mas makin cinta, mengucapku asal. Mas Anto pagi-pagi udah puji Marni. Ada apa nih? Kok udah hampir siang begini Mas gak kerja? Tanya Marni.
Maaf, jangan marah ya. Mas barusan dipecat. Jawabku jujur. Oh, dipecat sama Haji Udin ya? Kenapa? Tanya Marni, kupikir dia akan marah. Aku tadi kesiangan bangun. Sinta gak ada di kontrakan. Jawabku. Kok bisa? Marni kaget mendengar penuturanku. Ya, mungkin Sinta pulang ke rumah orang tuanya, tapi gak bilang ke aku sebelumnya. Jawabku. Makanya mas, jangan kasar sama istri. Sinta itu badannya kurus kayak kurang gizi. Kurang kasih sayang juga kali. Ucapnya sok tahu, tapi bener juga sih. Kok Ayang malah belain Sinta sih? Protesku. Gak belain siapa-siapa. Emang bener kok Sinta badannya kurus gitu. Beda sama aku yang berisi begini. Sinta itu gak ada lemaknya. Mungkin makannya juga kurang kali ya. Kamu jangan begitu ke aku. Awas kalau kamu kasar, tak jadiin bergedel kamu. Ancamnya. Enggak lah, mana berani mas sama Ayang. Sudah cantik, pintar masak lagi. Pujiku. Masih bisa aja deh. Ya udah nggak apa-apa. Mas gak kerja, bisa bantuin Marni di sini. Kita sama-sama usaha di warung ini. Mau ya? Pintanya. Mas kan gak bisa masak, yang bisanya cuma makan. Jawabku. Ya bantuin yang lain. Apa kek, bersih-bersih, bantuin ke pasar, angkat belanjaan, potong-potong sayur, masak nasi. Nanti ku ajarin. Ucapnya. Loh, kok mas jadi babu sih yang? Ucapku kecewa. Jangan mau seenaknya doang ya. Kalau mas gak suka silakan pergi. Sana cari kerja, jangan minta makan gratis lagi di sini. Marni marah mengerikan, matanya melotot sempurna. Gak gitu, maaf ya. Begitu saja marah, jangan melotot lah. Ntar cantiknya berkurang loh. Ucapku. Apa? Berani kamu bilang aku jelek? Marni marah, sepertinya aku salah ngomong. Enggak, Ayang cantik gak ada duanya. Subar, mas mau kau bantuin? Kasihan Ayang capek sendirian. Ucapku sambil menggodanya. Nah gitu dong, harus pengertian. Sudah sini bantuin pijit punggungku. Kayaknya masuk angin. Pintanya. Waduh, baru habis makan sudah memijit badan Marni yang gempal ini. Kupikir dia wanita lemah, ternyata galaknya melebihi macan. Batinku menyesal sudah memperistrinya. Yang aku mau ke rumah orang tuanya Sinta bentar aja boleh ya? Pintaku. Ngapain ke sana? Tanya Marni tiba-tiba ketus. Mau ngambil anakku Caca. Jawabku. Apa? Matanya melotot lagi. Jangan macam-macam kamu. Marni memberi peringatan. Waduh. Ya, aku mau mengambil anakku biar Sinta balik sama aku. Ucapku beralasan. Memangnya kamu bisa ngerawat anak kecil? Tanya Marni terlihat tidak senang. Mungkin aku keceplosan bilang mau balik sama Sinta. Ya enggak sih. Jawabku jujur, malas banget ngerawat anak kecil sebenarnya. Terus yang kamu suruh ngerawat anakku siapa? Aku. Kamu kan tahu aku sibuk di warung. Awas saja membawa ke rumahku. Jangan bikin masalah kamu mas. Anak sekecil itu masih lengket dengan ibunya. Aku gak mau ngurus yang bukan anakku. Aku juga gak pengen punya anak sekarang. Repot. Tegas Marni. Kan dia anakku, anakmu juga. Ucapku meyakinkan. Awas saja jangan cari-cari gara-gara kamu. Mempersulit diri sendiri. Kalau gak sanggup ya biarin anakku di sana sama ibunya, sama neneknya. Tinggal kasih duit buat belanjanya saja. Marni menceramaiku. Oh, jadi kamu gak setuju ya? Gimana kalau anakku itu kasihkan ke orang lain aja? Usulku iseng.
Setahu di dekat sini ada orang kaya yang mencari anak adopsi. Anakku bisa dirawat mereka lah. Gila kamu mas, biar saja anakmu di sana sama Sinta. Ngapain sih kamu repot-repot mau ngurusin anak kecil? Mending di sini bantu aku, jangan bertingkah. Marni berkacak pinggang dan melotot tanda tidak setuju. Aku mau beri pelajaran buat si Sinta itu. Gara-gara dia aku dipecat dari pekerjaan. Sahutku, padahal dalam hati aku ingin mengambil anakku itu dan rencananya akan kuberikan pada orang kaya. Kebetulan aku punya kenalan sepasang suami istri yang mandul. Bisa dijadikan duit lah. Apalagi anakku sedang lucu-lucunya. Caca pasti bahagia kalau dirawat orang kaya. Aku akan membuat Sinta menyesal pergi dariku. Harus. Kulihat Marni makin gak karuan mukanya. Terserah kamu lah, aku gak ikut campur. Yang penting jangan ngerepotin aku aja, ucap Marni sambil memijit pelipisnya. Apa aku jual saja ya sama orang kaya yang mandul? Lumayan aku dapat duit. Gumamku. Apa? Kamu mau jual anakmu? Gila kamu ya mas. Marni kaget karena mendengar aku bicara sendiri walau pelan. Aku harus meluruskan ini. Ini bisa gawat ini. Oh, enggak kok, mana ada. Kamu salah dengar kali. Enggak lah, mana ada aku ngomong gitu. Tadi mana yang sakit? Sini tak bijitir lagi. Marni memandang aneh pada aku mengalihkan perhatiannya. Awas aja kalau kamu macam-macam ya. Ku tarik banyamu sampai putus, ancamnya sambil menarik celanaku dengan kasar. Aduh. Pelan-pelan doyang, jangan ditarik begitu. Kamu mau? Tanyaku mengalihkan perhatiannya lagi. Jangan bahas yang lain. Kamu tadi mau apa? Ngomong yang jelas. Jangan macam-macam kamu ya mas, tegas Marni matanya melotot. Tenang aja, aku gak ngapa-ngapain kok, jawabku sambil senyum kepadanya. Ku pijit lagi bahu dan punggungnya sampai Marni lebih tenang dan tidak lagi mengomel. Kalau Sinta minggat, mending kamu ceraikan dia. Di sini saja bantu aku. Kamu mau apa juga aku kasih kok, asal sama-sama kerja, usul Marni. Iya sayangku, jawabku menghiburnya. Janji ya, jangan bohong, tegasnya. Iya sayang, istriku jangan marah-marah lagi ya. Ku cium di kedua belah pipinya sampai Marni tenang dan tersenyum, tidak mencurigaiku lagi. Aku harus kesana sebentar. Kulihat Marni mulai sibuk melayani pembeli yang berdatangan. Kebetulan ada Bang Rojak juga lewat dan mampir beli rokok di warung sebelah. Ku panggillah dia. Bang Rojak, kesini sebentar, panggilku. Iya mau ngojek mas? Tanya Rojak. Ya jelas lah mau ngojek. Antarkan aku ke rumah orang tuanya Sinta, bisa? Sampean suaminya Sinta ya? Tanya Rojak. Iya aku mau jenguk anakku di sana, jawabku beralasan menjenguk anak. Lumayan jauh loh rumahnya mas, sekitar setengah jam lebih perjalanannya, kata Rojak. Aku mengiyakan saja. Ya lagi pula aku pun belum pernah ke sana. Tenang, pasti ku bayar kok, janjiku. Malas sih panas-panas begini. Jauh soalnya. Demi duit ya. Ya udahlah naik, ajaknya kemudian. Sebentar, mau kemana kamu mas? Tanya Marni saat mau berangkat. Aku dipanggil. Mau jalan bentar yang, mau jenguk anak, jawabku. Awas, jangan macam-macam ya. Cuma jenguk saja, jangan dibawa-bawa. Apalagi cerocos Marni. Oh enggak, cuma jenguk bentar kok yang. Udah ya, nanti aku balik, gak lama kok. Untung Marni gak sempat keceplosan. Loh, si Marni itu siapanya sampean? Kok dipanggil yang sih? Tanya Bang Rojak saat di jalan. Istri mudaku, jawabku. Hati-hati sampean mas, katanya membuatku bingung. Hati-hati kenapa? Tanya aku penasaran. Enggak apa-apa, ya hati-hati saja lah, jangan salah ngomong. Ya gitulah, katanya. Apaan sih gak jelas? Kayaknya ada yang disembunyikan. Setelah lumayan jauh dan melewati banyak jalan sampai di persimpangan,
Ketika Rojak menuju ke rumah Sinta, aku meminta turun dalam jarak yang lumayan sambil memantau keadaan. Rojak seperti penasaran. Aku minta turun agak jauh dari tujuan. Tunggu di sini, nanti ku bayar jika sudah balik. Aku mau ngambil anakku, ucapku tergesa. Loh, kenapa diambil? Kan anak sendiri, memangnya mau dibawa kemana? Tanya Rojak, ya yang begitu kepo. Sudah, tunggu di sini, jangan kemana-mana, pesanku. Bikin kesal saja. Sambil terus berjalan ke depan, gua amati sekitar dan hampir sampai di teras rumah orang tua Sinta. Kebetulan yang dicari sedang sendirian. Pas banget gak ada orang. Ini peluang bagus. Awas kamu Sinta, biar tahu rasa kamu. Ku ambil anakmu. Anakku juga sih, gumamku sambil mengendap. Sekitar 10 meter aku mengendap-endap berjalan cepat mengambil anakku yang duduk di teras. Sebentar lagi rencanaku tercapai. Aku akan mendapat uang yang banyak. Kali ini pasti berhasil. Ini situasi yang sangat tepat, saatnya beraksi. Ku tangkap Caca anakku. Nenek, teriaknya. Waduh, gawat nih, anak ini teriak lagi. Hei, mau dibawa kemana cucuku? Hei, teriak saja. Ucapku sambil tertawa. Dasar nenek tua, aku lebih pantas membawa anakku. Tolong cucuku, ada penculik. Beneran teriak si nenek peot ini. Waduh, gawat lagi. Ada apa ini? Ada apa? Tetangganya nongol lagi. Iya, ada apa? Aduh, Bu Dewi. Aduh, ini lagi nenek-neneknya siapa ikut campur. Tolong, itu orang itu mau menculik cucuku. Waduh, gawat ini. Aku tertuduh penculik lagi. Aku bukan penculik, ucapku. Sampen siapa, ha? Sudah bosan hidup ya? Ancam si bapak itu. Saya ini bapaknya si anak ini. Hanya kesalahpahaman saja, ucapku. Kamu Anto yang sudah mencampakkan anakku, ha? Pergi kamu, tinggalkan cucuku di sini, kata si nenek peot itu. Malas aku mengakuinya mertua. Gak, ini anakku, aku lebih berhak, tegasku. Tolong bapak-bapak tangkap dia. Dia itu orang jahat, membuat anak cucuku kelaparan di kontrakan. Dia enak-enakan kawin lagi. Bapak macam apa itu? Kembalikan cucuku, tolong. Waduh, bahaya ini. Dosaku dibuka di muka umum. Nek, sakit, Caca berteriak karena aku begitu kuat mendekapnya. Diam, bentakku sambil berlari. Barojak, cepat pergi, pintaku. Aku gak ikut campur. Tahu gini aku gak mau ngantar. Sialan, orang ini gak bisa kerja sama lagi. Cepetan dulu si nenek peot itu kesini. Mereka menyusulku. Enggak, bawa aja sono sambil lari, ucapnya. Dasar payah. Nyesel aku ikut Bang Rojak. Gak ngerti dia aku perlu Caca saat ini. Aduh, telat. Mereka sudah mengadangku. Kamu gak bisa lari, Anto. Bapak-bapak halangi dia. Nenek tua ini menyuruh tetangganya mengadang aku. Aku jadi terdesak. Kalau kalian ikut campur, ku cubit anak ini. Ancamku, beneran ku cubit tangannya. Sakit, teriak Caca. Anto, lepas. Kalau enggak, aku laporin kamu, ancam neneknya Caca. Waduh, Sinta dan bapaknya datang lagi. Mas Anto, mau dibawa kemana anakku? Turunkan, kamu tidak berhak, teriaknya. Aku bapaknya, terserah aku lah, jawabku. Aku ibunya yang melahirkan Caca, lebih berhak. Kamu tak pernah sekalipun menyayanginya. Takkan ku biarkan membawa anakku, balasnya. Brek. Aduh, sialan. Bapaknya Sinta tiba-tiba memukulku. Caca pun terlepas dan jatuh. Caca, anakku, teriak Sinta sambil menggendong Caca. Telat, aku tak sempat menjenggaunya. Dihalangi si tua bangga ini. Mama sakit.
Gimana sih teriakan anak kecil? Aduh. Sorry ya, kadang ya kayak gini Mas Nara. Lanjut, teriak Caca. Kasihan anakku, Sinta membawanya lagi. Sial sekali. Sudah Pak, cukup. Beruntung bapak-bapak itu mencegah. Aku bisa saja melawan orang tua itu. Pergi kamu. Jangan pernah menampakkan batang hidungmu lagi, atau ku hajar kau sampai mati. Ancamnya siapa takut melawan kakek kurus itu. Kalau bukan kakek-kakek, sudah ku balas pukulanmu itu tadi, Pak Tua. Ucap pembuatnya melotot. Pergi sampai Mas, sebelum kesabaran kami habis. Ucap sesebapak itu ikut campur. Mau dikebukin masa kamu? Huh? Ucap si nenek-nenek, siapa ini ikutan? Ayo Bang Anto, kita putar balik. Cepat naik, aku tinggal nih. Bang Rojak mengajak aku pergi. Kamu lelet banget lagi, lelet banget. Nyesal aku ikut kamu, keluhku. Loh, saya gak mau ikut campur urusannya sampean. Yang jangan berebut anak lah Mas, biarlah dia sama ibunya. Masih kecil begitu, ucapnya. Aku gak dapat uang tahu. Padahal bocah itu ucapku frustasi justru hampir keceplosan. Maksudnya apa Mas? Tanya Rojak. Oh gak apa-apa, maksudnya bocah itu anakku, mau ku bawa pulang. Ucapku. Oh kirain mau dijual. Ujarnya cengengesan. Wah sembarangan kamu, nuduh gak benar, itu fitnah. Balasku meski benar juga apa yang dikatakannya barusan. Oh maaf Mas, tadi katanya gak dapat uang, kirain mau dijual. Maaf bercanda. Dasar Rojak sialan. Bercandamu itu gak lucu, sahutku. Lah untung sama lekas pergi tadi. Kalau gak bisa babak belur dihajar orang sekampung. Ucapnya ngawur. Kamu juga yang lelet. Cepet dong jalannya, suruhku. Rojak malas meladeniku setelah hampir sampai mengantar baru dia mengeluh. Mas, sudah untung diajak pulang gak ditinggal. Ini hampir sampai. Tarifnya 50.000. Ucapnya lekas meminta. Lah, apa kok mahal? Tanyaku. Lah iyalah kan sampean bolak-balik diantar tadi. Saya sampai kepanasan nungguin juga. Harusnya sih 100.000. Ucapnya. Nggak nolongin ini, memeras namanya, tudingku. Lah, saya kan ngojek beli minyak juga, katanya. Ngapain ribut-ribut dari tadi? Tegur Marni. Lah ini Mas Anto nggak bayar ojek Mbak. Rojak sialan itu malah mengadu. Berapa? Tanya Marni. 50.000 saja, saut Rojak. Ini ambil. Marni malah mau saja membayarkan. Terima kasih Mbak, pamit ge. Akhirnya pergi juga tuh si Rojak. Sana, pergi, ucap emosi. Mas, ada apa lagi sih? Muka kamu juga ada memar gitu? Tanya Marni. Habis dipukul si kakek tua tadi, sautku. Kakek tua? Marni kaget. Bapaknya Sinta, aku memperjelas. Kok bisa dipukul sih Mas? Kamu bikin keributan ya? Sudah ku bilang penyakit jangan dicari. Mending kamu di sini bantuin aku. Ngerti gak sih? Diajak ngobrol malah ngelamun. Marni mencubit dadaku. Aduh, sakit. Aku gak ngelamun kok, keluhku. Awas kamu ya kalau macam-macam. Ancam Marni. Iya yang, sudah ya Mas ke rumah dulu. Lagi pusing. Mau istirahat bentar, ucapku. Ya sudah jangan lupa nanti sore kesini. Bantuin beres-beres, pintanya. Iya, jawabku. Pusing sekali, sudah jauh-jauh ke sana malah gagal. Ini gara-gara Rojak itu nggak bisa diajak kerja sama. Sialan. Oke, kita beralih ke sudut pandang Sinta lagi. Ada apa ya? Itu ribut-ribut di samping dekat rumah. Waduh, ada Mas Anto lagi. Bikin ulah apa lagi dia? Lah, itu kok Caca di dekapnya?
Dibawa kemana anakku? Mas Santo, mau dibawa kemana anakku? Turunkan. Kamu tidak berhak membawanya. Ucapku dengan nyaring. Aku bapaknya, lebih berhak. Jawabnya, keterlaluan. Sejak kapan diperhatikan sama anak? Aku ibunya yang melahirkan, lebih berhak. Ucapku lebih keras, aku harus mempertahankan anakku. Tiba-tiba bapak menghampiri dan memukuli Anto sampai Caca terlepas dan jatuh. Anakku kasihan sekali sampai menangis. Ku gendong dia dan membawanya menjauh. Terjadilah keributan antara Anto dan bapak-bapak tetangga. Beruntung Mas Anto lekas pergi sebelum kesabaran bapak-bapak habis. Aku heran. Mas Anto tidak pernah memperhatikan anaknya, tetapi sekarang malah mau membawanya pergi. Aku tidak bisa mempercayainya. Bisa-bisa anakku tersiksa. Takkan kubiarkan anakku dibawa pergi. Dialah satu-satunya penyemangatku saat ini. Bapaknya tidak pernah menyayanginya, memperhatikannya, hingga dia kurus kekurangan gizi. Kasihan Caca anakku. Mama tidak akan membiarkanmu menderita, nak. Syukurlah kehadiran para tetangga membantu menggagalkan penculikan Caca oleh ayahnya sendiri. Ibuku masih syok hingga masih mengatur nafas. Terlihat sangat terpukul. Mungkin tidak bisa mencegah Mas Anto mengambil Caca darinya. Bu, sudah ya, jangan sedih. Caca masih di sini, ucapku pelan. Ibu takut, nak, cucuku mau diambil suamimu yang dekil itu. Dia bukan orang baik. Dia sudah menelantarkan kalian. Ibu khawatir Caca kenapa-napa kalau sampai dibawa Anto. Tangis ibu membuatku sedih. Sudah, Bu. Istighfar diminum dulu ya airnya. Tenangkan diri ibu. Caca juga berhenti nangis kok. Caca, gak apa-apa kan sayang? Ucapku. Caca tadi sakit tapi sudah gak apa-apa. Ayah jahat man, dia nyakitin Caca. Tadi Caca dicubit. Kasihan kamu, nak. Sini mama lihat. Ya ampun, ada biru begini. Keterlaluan kamu, Mas Santo. Tapi sudah gak apa-apa, mah. Caca takut sama ayah. Tadi ayah peluk Caca erat. Caca sakit, mah, keluhnya. Iya sudah, Caca makan dulu yuk. Mama tadi beli roti, tawarku. Asik, mau beli roti buat Caca? Alhamdulillah, Caca sudah riang kembali. Ucap ibu, akhirnya ibu bisa bernafas lega. Ayo sholat zuhur dulu. Bapak keluar sebentar, ucap bapak. Ayo nak Sinta, Caca, kita ke dapur yuk. Siap-siap sholat, setelah itu makan siang. Ada apa? Kok melamun, nak? Tegur ibu. Bu, tadi aku ketemu Ilham. Dia ternyata sudah menikah. Dan kebetulan bertemunya di pengadilan. Kisahku. Ibu kok baru tahu ya Ilham sudah menikah? Katanya sih, Bu, nikah sebentar dan memang tak ada resepsi. Tak lama setelah itu katanya digugat cerai istrinya karena istrinya mau kawin sama pacarnya. Kasihan Ilham, Bu, pernikahannya baru seumur jagung, ucapku. Oh ya? Memangnya kamu kenal Ilham sudah lama? Tanya ibu. Dia kan teman SMP ku, Bu, jawabku. Kamu kok gak bilang? Kan dulu mau ibu jodohin sama kamu, ucap ibu. Kan dia temanku, Bu. Kami juga biasa temenan, musuhan, kayak anak-anak. Waktu itu Sinta duluan suka sama Mas Santo. Ya jadinya gak mikir yang lain. Kisahku. Terus kenapa setelah bertemu dengan Ilham? Tanya ibu. Dia katanya menyesal dijodohkan, Bu, sama istrinya yang orang kaya itu. Ilham sebenarnya mau. Aku ragu apakah aku harus katakan dan ceritakan sekarang ya atau nanti ya. Mau apa?
Tanya ibu tidak sabaran mendengar ceritaku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.